Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, umur panjang untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku dimanapun Anda berada. Banyak sekali manusia yang saat ini hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Mereka kejar dunia, mereka kejar, makin dikejar mereka mengejar dunia, makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang hidup di dunia ini hanya memperbanyak harta, memperkaya diri, takut keluarganya tidak dapat makan, takut anak dan istrinya kelaparan, dia rela meninggalkan perintah Allah. Dia rela meninggalkan salat, dia rela meninggalkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala karena takut Allah tidak memberikan rizki kepadanya. Kawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita lahir ke muka bumi ini, Allah sudah catat 3 perkara di kemaluan kita. Yang pertama, jodoh, rezeki, dan maut. Itu tidak akan bisa diganggu gugat oleh apapun karena itu adalah sudah catatan Allah yang catat di setiap manusia yang baru lahir. Kita kejar seperti apapun rizki, kalau kata Allah tidak dapat, tidak. Tapi kalau kata Allah dapat, bagaimanapun urusannya dan seperti apapun perurusannya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu dan Allah yang mengaturnya. Tugas kita saat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhkan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu kapan, di mana, dan seperti apa di saat malaikat Israel nanti datang menjemput nyawa kita. Syukur-syukur dalam keadaan sujud kepada Allah. Syukur-syukur kita sedang membaca ayat suci Allah. Syukur-syukur kita sedang berzikir. Mulut kita basah dengan mengucapkan zikrullah. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa kita. Subhanallah. Kita harus yakin, saudaraku yang dimuliakan Allah, lambat laun Allah akan ambil nyawa kita. Lambat laun malaikat Israel akan mencabut nyawa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita renungkan diri kita. Seberapa banyak ibadah kita kepada Allah? Seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah kita sudah menjalankan perintah Allah? Ataukah kita sudah menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari Al-Fakir mengajak antum sekalian untuk bermuhasabah, merenungkan diri sejenak atas apa yang kita perbuat selama ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan selama ini, baik dosa kita kepada Allah
dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada anak, istri, suami, dan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kematian akan datang kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadapnya? Sudah siapkah kita di saat malaikat Israel mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita di saat Allah pisahkan kita dengan anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita? Yakin saudaraku, kita semua akan berpisah. Orang tua akan meninggalkan anaknya, anak akan meninggalkan orang tuanya, suami akan meninggalkan istrinya, istri pun akan meninggalkan suaminya. Begitu seterusnya. Kalau banyak dosa yang kita lakukan terhadap orang tua kita, dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan perintahnya, kita tidak laksanakan perintahnya, kita tinggalkan salat, kita tidak berbuat baik, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita kepada Allah. Kemudian malaikat Israel datang menjemput nyawa kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan tidak ada amal sekali yang kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Allah akan minta apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Salat yang kita tinggalkan, kewajiban yang kita abaikan, Allah akan minta pertanggungjawaban. Terlebih keluarga kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Apabila kita lalai, tidak dapat mengurus, tidak dapat mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Kita tidak didik anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah. Kita tidak didik anak-anak kita untuk dekat kepada Allah, kenal kepada Allah, kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita tidak dapat mengaji. Anak-anak kita tidak dapat membaca bacaan salat. Demi Allah, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita, dan kita selaku orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan Allah. Berbaktilah kepada orang tua. Sayangi orang tua kita. Kasihi orang tua kita. Yang orang tuanya masih utuh, ya Allah, sambangi orang tua kalian. Silaturahmi dengan orang tua kalian. Cium tangannya, peluk erat-erat badannya,
cium pipi kanan dan pipi kirinya. Ya Allah, minta ridho kepada orang tua, minta ridho atas segala kesalahan, minta ampun atas segala kesalahan yang kita perbuat selama ini. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangkan kuburnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadatil jannah. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, ibu kami yang saat ini masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan umurnya untuk taat ibadah kepadamu, ya Allah. Saya tidak bisa memberikan, kami tidak bisa memberikan harta kepada orang tua kami, ya Allah. Kami tidak bisa memberikan rumah mewah, mobil mewah, harta berlian, mutiara, emas. Kami tidak bisa umrohkan mereka setiap bulan, ya Allah. Tapi kami cuma bisa memberikan doa kepada mereka, ya Allah. Kami cuma bisa memberikan doa kepada orang tua kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami waktu kecil. Ya Allah, terimalah segala taubat kami, ya Allah. Terimalah segala doa kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan nasihat dan muhasabah ini bermanfaat khusus untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk para jamaah, para saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Semoga Allah mudahkan segalanya urusan kita. Semoga Allah kabulkan hajat kita. Allah sehatkan kita. Allah panjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.